Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai acara pada ini adalah berdoa bersama agar apa yang kita lakukan bermanfaat, kita semua sehat yang baik. Doa dimulai. Sudah selesai? Senang sehat? Yes. Abi Mas? Oke. Lani? Mani. Tepuk tangan. Sehat ya Bapak Ibu ya? Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? 5. Masih tanggal muda seperti kebiasaan 14. Kalau tanggal muda masih ada edukasi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Ada Dr. Sally yang akan menjelaskan tentang kesehatan mental, stres, penyandang DM. Tapi ini bukan hanya untuk penyandang DM Bapak Ibu. Jadi nanti kan Bapak Ibu sudah masih remaja deh. Menuju lanjut. Ya. Jadi nanti kalian bisa untuk masuk kelas. Jadi untuk kita belajar sama-sama agar tidak mengalami yang stres. Lagunya Rokai Rama tahu Bu? Stres. Itu terus lagunya ya. Oke, mau kan? Dimulai saja. Tepuk tangan untuk teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Kalau semuanya sih ya, manajemen stres nih. Stres sendiri sebenarnya apa sih? Stres itu respon alami tubuh kita ya ketika menghadapi tekanan, masalah, perubahan dalam kehidupan. Ini ya problematik dalam kehidupan ya. Dalam jumlah tertentu, stres itu memang normal. Tapi kalau kelamaan, dia akan memperburuk untuk kondisi kesehatannya ya, terutama pada derita DM dan hipertensi. Sebetulnya stres itu luas ya, nggak cuma kayak stres kepikiran ya. Stres kepikiran itu juga salah satu ya. Stres yang lain apa? Misalkan kurang tidur ya, begadang itu termasuknya stres. Terus misalkan kayak bapak ibu misalkan terpatok nih sama dietnya DM ya, nggak boleh manis-manis nih. Terus liatin anak, liatin cucu atau liatin teman atau tetangga lagi makan coklat, sampai kadang kayak pengen gitu ya. Nah, pengen itu juga masuknya stres ya. Makanya kadang kalau kata konsul itu ya, gimana sih kan sebetulnya boleh apa enggak sih dok? Kok kalau ke pelipuran kata dokternya boleh gitu. Sebetulnya itu boleh ya. Intinya tujuannya untuk tumbuh pengen, jadinya kita tuh nggak stres ya. Kadang tuh ada orang yang kalau oke nggak boleh manis banget nih, coklat sama-sama selamanya nggak boleh. Padahal sebelum DM sukanya coklat misalkan ya. Jadi pas lihat kayak ngiler, kayak pengen ngambatin, nah itu juga termasuk stres ya. Jadi misalkan pengen makan apa nggak apa-apa, tapi sedikit ya. Tumbuh pengen aja singkatnya. Terus kenapa sih kok kita harus ngelola stres? Karena kita cuma jangan stres, nanti gini, nanti gitu kan. Ternyata dalam ilmu medisnya, stres itu dia akan menghasilkan hormon namanya kortisol ya. Jadi itu stres bikin memperburuk sakit apapun itu nyata ya, bukan cuma omongan ya. Memang ada ilmunya.
mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin. Nah, seperti apa yang menyebabkan gula darahnya meningkat? Nah, jadi tanpa makan yang manis-manis, yang tepung-tepung, tiba-tiba gula darahnya meningkat kan emang ya, cuman dengan stres doang, overthinking ya, overthinking apa kayak masalahnya, kan eman-eman ya. Selain itu juga bikin tekanan darah naik ya. Terus nafsu makan berubah. Sebenarnya sih kalau secara teori ya, kalau nafsu makannya itu biasanya kalau stres itu dia akan bertambah. Jadi pengennya makan manis terus. Kenapa? Karena pada saat makan manis, tubuh kita sebetulnya mengeluarkan hormon happy, serotonin ya. Jadi kalau pas lagi stres, biasanya bawaannya pengen makan manis. Tapi ada juga yang kalau stres dia uring-uringan makannya, jadi males makan ya. Kalau ini tergantung masing-masing orang biasanya. Tidur terganggu, sudah pasti ya. Kalau kepikiran pasti jadi hilang tidur. Kemudian sulit mengontrol emosi, jadi kalau stres jadi lebih sensitif. Kemudian penurunan daya tahan tubuh, ya pokoknya stres itu karena ada kortisol itu ya, bikin daya tahan tubuhnya juga ikut berkurang. Kemudian tanda-tanda kalau mengalami stres itu seperti apa sih? Ya, tadi ya karena sensitif, jadi dikit-dikit marah, ya, tidak bisa mengontrol emosi. Kemudian susah tidur, ya, insomnia, kemudian cemas berlebihan, sulit konsentrasi, ya, jantungnya berdebar, ya. Terus kemudian cepat capek juga ya. Kalau pas stres bawaannya juga badannya lemes ya, mau ngapa-ngapain capek. Dia nafsu makan meningkat, termasuk tadi ya yang maksudnya pengennya makan ikan terus merasa putus asa. Nah, gimana sih cara ngelola stres ini? Sebetulnya ini balik ke diri masing-masing ya. Yang pertama berpikir positif. Kalau stres ini kan dia bukan maunya kita juga ya, nggak dia mau stres kan. Jadi memang stres itu kayak pembawaan diri sendiri. Jadi itu memang harus dilatih, nggak bisa tiba-tiba habis di edukasi gini tiba-tiba langsung berpikir positif semua, langsung nggak stres itu nggak bisa ya. Itu harus dilatih. Jadi misalnya ada masalah apa, dia harus sabar ya, dilatih, dikontrol emosinya, kalau ada masalah apapun ya, itu harus dilatih. Kemudian tetap aktif bergerak, olahraga rutin. Kenapa sih kok bisa ngurangin stres? Karena setiap kita olahraga ya, itu kita akan mengeluarkan hormon serotonin ya, sama kayak makan manis efeknya ya. Jadi biasanya olahraga capek tapi perasaannya tuh happy biasanya karena ada hormon serotonin tadi. Terus tidurnya juga cukup nyenyak ya, biasanya lebih nyenyak. Kemudian cara mengontrolnya itu dengan pola makan yang sehat ya, yang sudah sering bapak ibu tahu ya, udah sering dengar sekali untuk konsumsi makan sehat ini. Soalnya juga misalkan konsumsinya gula-gula, tepung gitu ya, sebetulnya itu sifatnya itu dia ragam, jadi nggak cuma pada pasien DM, pasien hipertensi, tapi juga pada orang yang nggak sakit, pada anak kecil itu juga. Makanya biasanya kalau anak kecil nggak boleh makan manis-manis, kenapa? Karena biasanya langsung jadi radang tenggorokan ya. Kalau pada cewek-cewek yang muda, SMP, SMA itu lebih cepat itu juga kalau makan gula. Jadi makanya kalau pola makan kita bagus, nah itu juga akan mengurangi stres ya. Karena stres itu juga suatu bentuk peradangan inflamasi di tubuh kita. Latihan relaksasi tadi ya, kemudian coba diri sendiri, maksudnya jangan diberdiri diri. Kalau ada teman cerita, diceritain ya, saling cerita. Kemudian tetap ada berobat. Kemudian ini ada beberapa pasangan sehat ya.
Yang pertama, cek kesehatan berkala. Kemudian menyiapkan asap rokok, betul. Kemudian rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahatnya cukup, sama tadi kelola stres. Itu dulu untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan soal stres ini? Yang mau nanya, mungkin apa udah ngerti semua nih? Sudah happy semua, oke. Sudah siap untuk olahraga ya, olahraga kesehatan ini, oke. Oke. Ya, terima kasih untuk Dr. Ferry. Berarti Bapak Ibu semua di sini bahagia ya? Semoga kita bahagia terus. Untuk pagi ini cukup sekian dari Dr. Ferry. Tidak ada yang ditanyakan ya? Karena kita semua kan bahagia. Oke, karena kita akan menjemput kebahagiaan di akhir hayat sampai akhir hayat kita. Monggo dipersilahkan untuk persiapan senam. Yang dulu bapak-bapak mejanya ya Pak ya. Dibantu mengeluarkan meja. Iki piye? Di stop ora kok jalan terus. Stop wae.